lagi sibuk tidak nih? Mau mengganggu waktunya sebentar ya kita? Tidak begitu Pak, ini baru koreksi hasil pengamatan anak-anak. Ada yang mau Bapak tanyakan? Ya, jadi begini, saat ini saya akan melakukan kegiatan observasi seperti yang telah saya sampaikan kemarin, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas kita. Supervisi ini bertujuan untuk membantu mengembangkan kompetensi kita kaitannya dengan kompetensi bahasa kita. Hari ini sebagai tahapan observasi, saya ingin persiapan kita untuk pelaksanaan pembelajaran besok yang akan kita lakukan pada tahap observasi. Apa yang Ibu harapkan dari kegiatan pembelajaran besok? Kegiatan pembelajaran itu dapat berjalan dengan lancar, anak-anak juga dapat memahami materi yang saya sampaikan sehingga nantinya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Ya, saya berharap kita besok tidak merasa terbebani dengan kegiatan observasi. Kemudian kita juga bisa menyajikan pembelajaran dengan nyaman tanpa merasa terganggu dengan diri saya. Baik. Ya, kalau boleh tahu berita besok berita mau menyampaikan materi tentang apa itu? Materi yang akan saya sampaikan besok yaitu tentang cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungan nyaman. Ya, jadi yang materi yang disampaikan adalah cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya ya. Jadi mata pelajarannya IPA, kemudian tentang tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya ya. Betul Pak, silakan materi pada minggu ini. Kemudian itu tujuan pembelajaran yang akan dicapai nantinya pada pembelajaran besok atau tujuannya anak-anak itu dapat memahami pengertian dari adaptasi itu apa. Selain itu anak-anak juga dapat menunjukkan cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya. Tentunya kita telah melakukan beberapa persiapan Ibu terkait dengan pembelajaran yang akan disampaikan. Apa saja persiapan Bu yang telah Ibu lakukan sampai hari ini? Tadi saya sudah menyiapkan beberapa gambar sebagai alat peraga yang nantinya untuk anak-anak amati. Selain itu juga ada tayangan video yang terkait dengan cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya. Saya juga sudah menyiapkan beberapa diskusi, ada gambar pengamatan, dan soal-soal evaluasi. Sekali Bu Rita. Dari materi yang sudah Ibu rencanakan tadi, untuk Bu Rita sendiri, materi yang dianggap sulit oleh siswa Bu, atau Ibu merasa kesulitan menyampaikannya itu di hal yang seperti apa? Itu ada beberapa tumbuhan yang anak-anak sama sekali belum pernah lihat secara langsung, sehingga pemahaman anak tentang cara beradaptasi dalam lingkungannya itu kurang maksimal. Berarti ada beberapa anak yang mungkin belum tahu sama sekali jenis tumbuhannya itu seperti apa ya? Iya Pak. Terkait dengan hal tersebut Bu, tentunya Bu Rita juga telah menyiapkan strategi atau model yang akan digunakan terkait dengan materi tersebut. Coba Bu Rita ceritakan cara singkat pembelajaran yang akan Ibu sampaikan tadi. Iya, tentunya di langkah awal itu melalui pengamatan gambar Pak yang saya siapkan itu, kemudian saya tampilkan video pembelajaran, lalu selanjutnya ada diskusi kelompok. Kemudian bantuan seperti apa Bu yang akan diberikan kepada anak terkait dengan hal tersebut? Ya, saya akan coba memberikan pengarahan ke anak-anak. Gambarnya seperti ini, saya juga memberikan penjelasan. Ya, selain itu selama nanti di tahap diskusi kelompok, saya akan membantu anak-anak tidak ada kesulitan supaya anak-anak juga berani untuk menyampaikan pendapatnya. Dia juga sudah berani untuk tampil. Selain itu supaya dalam satu kelompok itu bisa aktif. Bagus sekali yang disampaikan Bu Rita. Kemudian Bu Rita telah melaksanakan sesudah mungkin dari persiapan pembelajaran untuk besok kita. Menurut Bu Rita ada yang masih kurang tidak Bu Rita? Sebenarnya saya rasa sudah cukup Pak. Saya sudah siap untuk selesai. Jadi insya Allah sudah lengkap ya Bu. Dari kegiatan pembelajaran yang ingin Bu Rita sampaikan terkait dengan supervisi, tentunya ada kompetensi yang ingin dikembangkan Bu Rita. Kompetensi apa kalau boleh saya tahu berkaitan dengan area pengembangan apa yang ingin Bu Rita kembangkan nanti? Tentunya kompetensi yang saya ingin kembangkan adalah kompetensi pedagogiknya Pak. Jadi di mana saya harus
keterampilan ya Kak, untuk bisa mengelola proses pembelajaran dan interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Contohnya ya Pak ya, misalnya dalam itu kan ada diskusi kelompok, karena dalam kelompok itu kan masing-masing anak mempunyai keaktifan sendiri yang berbeda ya Pak. Ya, jadi saya inginnya semua dalam kelompok itu semua anak bisa ikut aktif. Gitu Pak. Jadi yang saya tangkap dari apa yang sudah kita sampaikan tadi, ini adalah yang dikembangkan adalah pedagogi atau kemampuan kita dalam mengajar. Ada lagi yang saya sebutkan tadi itu di kompetensi sosial emosional. Bagus sekali Bu Rita, nanti akan coba saya bantu dalam proses observasi dan pasal observasi. Dari kompetensi yang ingin dikembangkan tentunya Bu Rita ada strategi dari diri Bu Rita sendiri. Nah, untuk dapat mencapai kompetensi itu Bu Rita, mungkin bisa Bu Rita jelaskan caranya bagaimana. Oh iya Pak, jadi dari kompetensi yang saya kembangkan itu di kompetensi pedagogik saya sudah menyiapkan beberapa persiapan pembelajaran dengan berbagai sumber Pak. Jadi saya sudah menyiapkan teks, ada alat peragai gambar itu ataupun melalui penayangan video. Selain itu untuk teknik agar membaca anak lebih paham lagi, saya menyiapkan materi yang akan saya sampaikan dengan tadi diskusi Pak, mengajak anak-anak untuk diskusi. Jadi dengan harapan semua anak-anak itu bisa aktif. Berarti ini harapannya adalah anak-anak nanti bisa lebih aktif lagi ya Bu dengan cara diskusi. Ya. Terkait dengan kompetensi sosial emosional Bu, bagaimana Bu? Ya, harapan saya dengan adanya pembelajaran musik itu anak-anak itu dapat belajar dengan berkolaborasi Pak. Ya, jadi bisa menghargai pendapat teman. Selain itu juga dapat meningkatkan rasa percaya diri anak-anak. Jadi mereka bisa belajar apa yang menjadi seorang pemimpin. Bagus sekali Bu Rita telah merencanakan strategi yang sangat detail secara rinci. Baik Bu Rita, nanti saya akan bantu Bu Rita dalam rangkaian kegiatan supervisi nanti pada tahap observasi. Nah, semoga nanti bisa berjalan dengan lancar, apa yang diterapkan bisa tercapai. Setelah kegiatan observasi nanti kita akan ngobrol lagi Bu Rita. Nah, menurut Bu Rita sendiri apa yang sudah terlaksana, apa yang belum ya Bu? Untuk pelaksanaannya kira-kira Bu Rita sibuknya kapan nih? Iya Pak, baik ya. Amin ya Pak, sekarang ini bisa lancar. Ya, pada saat observasi sehingga anak bisa hadir dan insya Allah dalam minggu ini saya sudah siap Pak. Ya. Terima kasih Bu Rita atas waktunya. Semoga besok tidak ada halangan apapun sehingga kita bisa bertemu dan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Bu Rita, saya kira untuk dari tahap observasi cukup sekian. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Iya Pak, baik, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak hebat. Pagi luar biasa. Iya, untuk memulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama. Ya, silakan Mas Ian untuk memimpin doa. Di tempat duduk siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Priyan, silakan duduk kembali. Supaya lebih semangat, nah pagi ini kita menyanyikan lagu nasional. Mau menyanyikan lagu nasional apa pagi ini? Oh iya, dari Sabang sampai Merauke. Hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, sejajar pulau-pulau.
coba ada yang masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita belajar materi apa ya? Iya, Sasa. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Sasa. Jadi kemarin kita sudah belajar ciri-ciri khusus tumbuhan. Dari mempelajari materi yang kemarin itu nantinya akan mempermudah kita dalam belajar cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, sebelumnya ada yang sudah tahu belum pengertian dari adaptasi itu sendiri apa? Sudah tahu? Oh iya, sudah tahu. Sudah. Oh, ada yang belum? Iya, tidak apa-apa. Ada yang sudah tahu, ada yang belum. Jadi adaptasi itu adalah cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, coba kalau anak-anak saat ini merasakan kedinginan. Nah, apa yang anak-anak lakukan saat anak-anak merasa kedinginan? Pakai jaket, Oh iya, memakai jaket, pakai sweater, pakai sweater. Ada lagi? pakai selimut. Iya, pakai selimut. Iya, ternyata menghangatkan diri. Iya, betul. Ternyata tidak hanya manusia saja yang beradaptasi dengan lingkungannya. Ternyata tumbuhan juga beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, yang kita pelajari ini tujuannya adalah supaya anak-anak mengetahui cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungannya untuk bertahan hidup. Ya, siapa yang suka menggambar? Saya, Bu. Ya, selain itu, kalau yang suka menulis? Saya, Bu. Ya, terus mungkin ada yang suka mengamati secara langsung? Saya, Bu. Iya, ternyata memiliki minat yang berbeda-beda. Silakan kita sebelum diskusi kelompok membentuk kelompok dulu sesuai dengan minat belajar anak-anak. Ya, silakan yang di sini bisa digunakan untuk kelompok visual ya, yang suka menggambar dari kelompok sini. Nah, yang suka, coba silakan membentuk kelompoknya saja. Yang suka menulis nanti bisa di kelompok auditorium. Yang suka mengamati langsung silakan nanti gabung dengan kelompok kinestetik. Ya, silakan yang anak-anak langsung menggabung dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sebelum kita mulai diskusi kelompok, coba di sini sudah Bu Guru siapkan 3 gambar. Yang pertama itu gambar apa? Iya, tumbuhan bakau. Sedangkan yang kedua adalah kaktus. Yang ketiga adalah beratai. Nah, sekarang permainannya adalah anak-anak menghubungkan tumbuhan dengan tempat hidupnya. Silakan, siapa yang ingin maju? Iya, silakan langsung maju dan diambil dan ditempelkan sesuai dengan tumbuhannya. Ya, sudah selesai. Silakan boleh kembali ke tempat duduknya. Coba kita lihat gambar yang pertama. Itu ada tumbuhan bakau. Ya, hidupnya adalah di tempat yang kadar garamnya tinggi, atau disebut dengan halofil. Terus yang kedua, itu ada tumbuhan kaktus. Iya, tumbuhnya di iya di padang pasir, tempat yang kering, atau disebut dengan xerofil. Sedangkan yang ketiga itu adalah beratai. Hidupnya di mana? Di air, yang kita sebut dengan hidrofil. Ya, ternyata sudah betul ya yang teman-teman perwakilan sudah menjodohkan. Kalau gitu kita tepuk hebat dulu untuk semuanya. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Nah, sebelumnya mari kita simak dulu pembelajaran. Ini ada video pembelajaran tentang Assalamualaikum. Pembahasan pertama pada video pembelajaran kali ini pada tubuhnya atau adaptasi. Adaptasi
terhadap lingkungannya. Adaptasi dilakukan agar tumbuhan tetap bertahan hidup. Lingkungan tempat tumbuhan hidup disebut habitat. Habitat jenis tumbuhan satu dengan yang lain berbeda-beda. Berikut contoh adaptasi tumbuhan terhadap habitatnya. Yang pertama adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan kering. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air disebut xerofit. Contoh tumbuhannya yaitu pohon kurma, lidah buaya, cocor bebek, dan kaktus. Kemudian perhatikan gambar berikut ini untuk mengetahui adaptasi yang dilakukan tumbuhan kaktus agar dapat bertahan hidup di lingkungan yang kering. Ini merupakan daun yang termodifikasi menjadi duri untuk mengurangi penguapan. Ini adalah batang tebal dan berisi banyak cadangan air. Lalu yang ditunjukkan berikutnya adalah permukaan batang berlapis lilin untuk mengurangi penguapan. Dan yang terakhir yang ditunjukkan berikut ini adalah bagian akar yang sangat panjang untuk mencari sumber air. Ya, demikian video pembelajaran tentang cara tumbuhan beradaptasi. Mungkin ada yang ingin anak tanyakan sebelum kita diskusi kelompok? Nanti saja. Iya, tidak apa-apa. Kalau nanti selama diskusi ada yang kurang paham, bisa anak-anak tanyakan. Di sini silahkan nanti anak-anak berdiskusi dengan kelompoknya. Untuk kelompok visual, di sini sudah Bu Guru siapkan beberapa gambar untuk anak-anak amati. Nah, silakan anak-anak amati, nanti bisa anak-anak gambarkan ya. Dan boleh diberi keterangan. Sedangkan untuk kelompok auditori, di sini sudah Bu Guru siapkan beberapa artikel. Ya, untuk anak-anak bisa sambil dibaca dengan kelompoknya. Ya, nanti bisa anak-anak tuliskan hasil kesimpulan dari artikel tersebut. Sekarang untuk yang kelompok kinestetik sudah Bu Guru siapkan beberapa kertas warna-warni. Silahkan bisa anak-anak tuliskan hasil pengamatan kalian di lembar kertas warna-warni ini. Sudah paham dengan perintahnya? Ya, selamat mengerjakan dengan kelompok kalian. Tulisannya yang gambar nih, proses gambarnya. Terus yang ini satu. Enggak juga sebelumnya. Ya. Kelompok mana yang memberikan tanggapan untuk kelompok visual? Saya Bu. Oh iya, kelompok kinestetik silahkan. Bagaimana Mas tanggapannya? Bagus sekali gambarnya Bu. Oh iya, bagus sekali gambarnya. Sekarang saatnya anak mengerjakan soal-soal evaluasi. Silakan untuk dikerjakan. Silahkan dikerjakan. Jangan lupa dituliskan nama dan nomor absennya. Sudah selesai? Dan saatnya direfleksi. Iya, bagaimana perasaan anak-anak setelah mengikuti pembelajaran kali ini? Iya, menarik. Ya, alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, untuk tugas keterampilan, anak-anak di rumah bisa mengerjakan ya di lembar kertas lurik.
menuliskan namanya, kalian tuliskan ciri-ciri khususnya dan cara pembuatan tersebut beradaptasi. Apakah sudah paham dengan tugas keterampilan yang diberikan di rumah? Alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, di sini ada sebelum anak-anak istirahat sudah disiapkan lagu adaptasi tumbuhan. Adaptasi tumbuhan. Sekarang sudah jam 9, saatnya anak-anak istirahat. Nah, silahkan untuk bisa istirahat ya. Terima kasih untuk waktunya dan terima kasih juga untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan istirahat. Selamat siang Pak. Ya, alhamdulillah baik. Terkait dengan praktek mengajar dari Bu Rita yang telah saya observasi sebagai rangkaian kegiatan dan kondisi, hari ini kita akan ngobrol sebentar dalam tahapan pasca observasi. Bagaimana perasaan Bu Rita setelah mengajar kemarin, Bu Rita? Ya, alhamdulillah senang Mbak. Ya, karena pembelajaran kemarin membuat anak semakin aktif dan lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran. Meskipun masih ada beberapa anak yang belum maksimal dalam mengikuti pembelajaran. Ya. Terkait tujuan pembelajaran, apakah anak-anak sudah mencapai tujuan pembelajaran tersebut atau belum? Kalau saya persentasekan tingkat keberhasilan pembelajaran kemarin, tujuan pembelajaran sudah tercapai 78% Pak. Jadi ini dibuktikan dengan hasil nilai anak yang sudah di atas KKM. Ya, meskipun persentase sisanya nilai anak masih ada yang di bawah KKM. Ya, baik Bu Rita, mari kita identifikasi. Nah, menurut Bu Rita terkait pembelajaran yang telah Ibu laksanakan, apa yang menurut Bu Rita itu sudah baik atau hal-hal apa? Kemudian bagaimana menurut Bu Rita yang masih diperlukan untuk perbaikan? Pembelajaran yang sudah saya laksanakan sudah berjalan dengan baik Pak, tapi belum maksimal. Ya, jadi masih ada beberapa anak yang kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran, khususnya saat diskusi kelompok. Ya, terkait dengan area pengembangan diri, tentunya Bu Rita punya rencana atau strategi untuk mewujudkannya. Boleh Ibu sampaikan sama rencana apa yang akan Ibu laksanakan ke depannya? Terkait dengan area pengembangan diri, saya akan lebih memfokuskan siswa agar lebih aktif Pak. Jadi anak berani mengungkapkan pendapatnya dengan permainan-permainan itu. Tentunya dengan strategi itu anak akan merasa senang dan lebih aktif lagi. Ya, terkait dengan rencana tersebut, Bu Rita, kapan Bu Rita akan memulai kegiatan tersebut? Strategi melalui berbagai permainan itu akan saya lakukan setelah pasca observasi ini Pak. Ya, di mana setiap pembelajaran akan saya berikan permainan-permainan. Harapannya dengan permainan dapat meningkatkan rasa ingin tahu, anak juga merasa senang dan tidak bosan. Selain itu dengan permainan pembelajaran akan lebih menyenangkan dan memotivasi anak untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ya, sangat luar biasa Bu Rita. Kemudian dalam mewujudkan rencana tersebut Bu Rita, siapakah yang bisa menginspirasi atau yang bisa membantu dalam melaksanakan rencana Bu Rita tersebut? Tentu saja ya Pak, keberhasilan pembelajaran tidak tergantung dari saya saja. Jadi ada peran lain di balik semua Pak, yaitu ya kepala sekolah, teman sejawat, dan melalui kolaborasi kepala sekolah dan teman sejawat, saya bisa tahu kelebihan dan kekurangan saya saat mengajar Pak.
itu menjadi refleksi buat saya untuk pembelajaran selanjutnya agar lebih baik, lebih maksimal, dan hasil yang dicapai sesuai dengan yang saya harapkan. Wah, sangat luar biasa Bu Rita. Nah, semoga kita sebagai pendidik ini dapat mewujudkan kualitas pendidikan. Terima kasih Bu Rita atas waktunya. Monggo kalau mau melanjutkan. Iya, Pak. Terima kasih.